Shalom Aleihim, Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya ajak untuk saudara merenungkan firman Tuhan yang saya beri tema jangan terpengaruh, tentu terpengaruh dengan energi-energi yang negatif. Seperti kita ketahui bahwa di dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari interaksi dengan orang lain. Terkadang di dalam kita melakukan interaksi dengan orang lain, kita banyak mengalami kekalahan. Karena kita berjumpa dengan orang-orang yang berenergi negatif. Dan yang seringkali kita lihat adalah orang yang gampang melecehkan kita. Orang yang gampang membuli kita. Bahkan orang yang gampang merendahkan kita. Dan yang lebih parah lagi, jikalau orang tersebut bukan cuma merendahkan kita, tetapi mempengaruhi orang lain supaya merendahkan kita. Itu semakin parah, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, saya ingin agar kehidupan kita semua bisa semakin naik, kehidupan kita menjadi semakin diberkati Tuhan, hidup kita penuh dengan damai, sejahtera, dan sukacita, maka saya ingin mengajak untuk saudara melihat bagaimanakah dampak dari orang yang tidak bisa dipengaruhi. Kita baca ayat-ayatnya Bapak Ibu, saya akan ajak untuk kita membaca 3 ayat. Yang pertama yaitu di dalam kitab Mislei atau kitab Amsal, pasal 11 ayat 12, kemudian disambung dengan kitab Tehilim atau kitab Mazmur, pasal 119 ayat 51, dan kita kembali ke kitab Mislei atau Amsal 17 ayat 5. Kita mulai dari pasal 11 ayat 12, kitab Mislei atau Amsal. Siapa menghina sesamanya kurang berpengertian, tetapi seorang berpengertian berdiam diri. Ini ayat yang pertama, saudara-saudara. Jadi, kalau orang yang berpengertian, dia tidak begitu mudah menghina orang lain. Apalagi dia mempengaruhi orang, melecehkan orang. Jadi di sini kita melihat bagaimana menurut kitab Mislei, kehidupan kita yang berkenan di hadapan Tuhan, jangan kita melihat kekurangan orang lain. Kemudian di kitab Tehilim atau Mazmur 119 ayat 51, orang-orang yang angkuh telah mencemooh aku habis-habisan, tetapi aku tidak beranjak dari Torahmu. Nah, ini luar biasa, saudara. Orang boleh menghina kita. Orang bisa melecehkan kita. Orang bisa merendahkan kita. Tetapi orang yang berhasil, dia tidak akan bisa terpengaruh hanya karena dia direndahkan oleh orang lain. Kemudian sekali lagi kita baca di dalam kitab Mislei atau Amsal 17 ayat 5. Setiap orang yang mencemooh orang miskin menghina penciptanya. Siapa yang bergembira atas malapetaka tidak akan terbebas dari salah. Nah, saat ini, saudara-saudara, saya ingin coba untuk menunjukkan beberapa contoh orang-orang yang sukses, sekalipun dia pernah dibuli, sekalipun dia pernah dihinakan. Yang pertama, saya akan tunjukkan seorang tokoh yang cukup terkenal, yaitu Albert Einstein. Nah, mungkin saudara sudah kenal orang ini ya. Dia adalah Albert Einstein. Dia lahir tanggal 14 Maret
tahun 1879 di Jerman. Dan Albert Einstein ini bukanlah keluarga kaya. Dan kita tentu tahu semua bahwa orang ini adalah tokoh yang disebut orang yang sangat cerdas dan pandai. Tetapi tahukah saudara, pada saat dia masuk sekolah, ternyata pihak sekolah membuat sebuah pernyataan bahwa Albert Einstein adalah orang yang dungu dan bodoh. Bahkan oleh teman-temannya sendiri dianggap sebagai manusia yang lamban untuk menangkap pelajaran. Bahkan teman-temannya yang lain menganggap bahwa Albert Einstein itu adalah seorang yang idiot. Karena dia juga lambat dalam berbicara pada waktu dia masih bayi. Dan bahkan bukan itu saja, tetapi dia dikatakan mengidap autisme. Tetapi saudara-saudara, Albert Einstein ini ternyata dia tidak bisa dipengaruhi oleh ucapan-ucapan orang yang berenergi negatif. Bagaimana dengan kita? Seandainya ada orang yang mengatakan kita itu bodoh, kita itu idiot, kita itu autis, bahkan kita itu lambat dalam berbicara, atau kita ini adalah orang-orang yang memiliki kekurangan. Kebanyakan kalau orang-orang yang ngomong itu lebih dari satu, kita bisa terpengaruh, Bapak Ibu. Tetapi saya ingin ajak saudara untuk menyaksikan bagaimana Albert Einstein ini tidak bisa dipengaruhi oleh suara-suara negatif dari orang lain. Dan tentu saja kita tahu, ternyata orang yang dianggap dungu, orang yang dianggap bodoh, orang yang dianggap memiliki keterbelakangan, ternyata pada tahun 1921 dia menerima hadiah Nobel dalam fisika atas penemuannya, yaitu tentang teori relativitas yang dikenal dengan rumus Einstein. Nah, jadi di sini sudah jelas Bapak Ibu, bahwa setiap orang yang memiliki keteguhan hati tidak bisa dipengaruhi oleh mulut-mulut nyinyir, maka dialah yang akan berhasil. Sekarang mari kita akan mencoba mengaplikasikan di dalam kehidupan kita. Apakah kita termasuk orang yang dibuli? Termasuk orang yang direndahkan? Ataukah mungkin sebaliknya, kitalah yang merendahkan orang lain? Mari kita akan belajar untuk melihat, saudara yang terkasih, kita ada di posisi yang mana. Kita melihat juga bagaimana teori Einstein ini banyak menyumbangkan pengembangan dalam bidang matematika dan fisika. Di dalam kehidupan kita, memang kita memiliki pelengkap, yaitu perasaan. Tanpa kita meyakini bahwa kita punya keunggulan, maka kita akan terpengaruh dengan ucapan-ucapan orang lain yang bernada negatif. Lalu pelajaran apa yang kita bisa petik dari pengalaman Albert Einstein ini, saudara-saudara? Saya menemukan ada beberapa hal. Yang pertama adalah orang yang memiliki keterbatasan bisa saja menjadi orang yang luar biasa. Apalagi kita yang tidak memiliki keterbatasan tentu akan lebih mudah untuk menjadi orang yang hebat. Saudara meyakini bahwa diri saudara punya kemampuan yang luar biasa atau tidak ini?
Ya. Atau saudara merasa ya sekolah saya bodoh, saya sekolahnya enggak lulus. Kadangkala dunia itu menilai dari sisi akademis saja, saudara. Tetapi pernahkah saudara berpikir bahwa dunia ini banyak dipengaruhi oleh orang-orang yang sebetulnya menurut hukum akademis dia ada jauh di bawah. Albert Einstein ini adalah salah satu orang yang sudah divonis menjadi orang yang dungu, bodoh, dan lamban dalam menerima pelajaran. Tetapi faktanya dia bisa menunjukkan kepada dunia bahwa dia adalah orang yang berbeda. Ada baiknya kita bisa menubuatkan diri kita sendiri. Tidak salah kok. Kalau saudara berkata, aku adalah orang yang hebat. Aku orang yang punya potensi yang besar. Apalagi kalau saudara dipengaruhi orang lain. Saudara dibully orang lain. Kadangkala kita berkata, masa iya sih saya ini bodoh. Kayaknya benar juga sih saya bodoh. Sehingga berakibat kita jadi malas dalam belajar. Bahkan bukan cuma menjadi malas, tetapi kita jadi sulit untuk berinteraksi dengan orang lain. Karena setiap kali berinteraksi, orang akan merendahkan kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika kita mendapatkan serangan dari luar, ambillah sebuah prinsip. Yang punya pendapat seperti itu kan cuman kamu. Yang lain belum tentu. Sampai di sini paham Bapak Ibu? Jadi jangan sampai kita dengan mudahnya terpengaruh dengan ucapan-ucapan yang bernada negatif. Apalagi di dalam dunia yang seperti sekarang. Banyak orang yang selalu memberikan informasi yang negatif. Cari duit susah. Kan begitu saudara. Tapi kita harus berani menolak dan berkata, iya memang susah sekarang. Wah repot saudara. Nggak bisa seperti itu. Ketika orang mengucapkan kata-kata yang negatif, langsung kita tapis. Kita katakan tidak. Orang bisa mengalami seperti itu, tapi tidak dengan saya. Tapi kadangkala untuk mengucapkan seperti itu takut, saudara. Takut apa? Ditertawakan, dianggap sombong, saudara. Sombong dan tidak itu yang tahu diri kita dengan Tuhan. Ya. Jadi kita harus berani mengambil langkah. Ketika seseorang mengatakan, wah Pak Lukas hidup ini susah sekali ya Pak. Saya tidak akan berkata, iya nih, susah, aku juga hidupnya susah. Enggak akan saya ngomong begitu saudara. Itu sama saja menubuatkan diriku sendiri untuk ikut hancur. Jadi seharusnya kita berani berkata, ya susah yang lain. Tetapi selama saya bersama dengan Bapa Yahweh, hidup saya berkenan, maka hidup saya tidak mungkin susah. Haleluya. Kita perlu belajar untuk berani menolak sesuatu yang berenergi negatif. Selama ini kita sering didoktrin oleh pikiran liar kita. Emang lu siapa? Gak usah sombong, sekolah aja gak beres. Emangnya orang yang tidak sekolah tidak bisa berhasil. Ya kan? Sangat banyak berhasil. Nah saudara yang terkasih, hal yang kedua yang kita bisa petik dari pelajaran bagaimana Einstein itu dilecehkan, dihina, ejekan orang lain memicu untuk kita bertumbuh. Ketekatannya adalah menggambarkan keberanian melawan kerasnya dunia. Saya punya kata-kata itu begini saudara. Kalau kita lunak pada diri kita sendiri, maka dunia akan jadi keras dengan saudara. Tapi kalau kita berani keras dengan diri kita, maka dunia akan lunak dengan kita. Kalau kita mau sungguh-sungguh, kita mau belajar, kita mau mengandalkan Tuhan, maka sesulit apapun dunia ini,
kita akan selalu dilancarkan. Semua yang kita lakukan dibuat oleh Tuhan menjadi berhasil. Haleluya. Ya, boleh beri tepuk tangan. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, bagaimana dengan pola dan sikap kita pada saat kita bangun dari tidur? Apa yang pertama kali saudara ucapkan? Ini yang menjadi titik yang sangat penting. Saya pernah mengajari saudara, saat kita bangun tidur, minimal kita berkata, terima kasih Bapak Yahweh, kami bangun dengan tubuh yang sehat dan segar. Atau saudara akan menubuatkan diri saudara, terima kasih Bapak Yahweh, aku adalah orang yang kaya raya. Atau terima kasih Bapak Yahweh, hari ini saya namakan hari mujizat besar untuk keluarga saya. Ayo kita belajar untuk mengatakan seperti itu pada saat kita bangun dari tidur. Sekalipun itu di dalam hati saudara. Karena kalau tidak, kita akan cenderung lebih mendengar ejekan-ejekan orang. Saudara pikir apa semua orang suka sama saya? Tidak. Saudara pikir saya tidak pernah dibully dari luar? Tapi saya tidak peduli dengan hal seperti itu. Saya punya kehidupan sendiri bersama dengan Tuhan. Tapi kalau kita terpengaruh, repot saudara-saudara. Akhirnya kita masuk dalam energi negatif. Dan itu akan mempengaruhi seluruh eksistensi kehidupan saya. Begitu juga saudara. Ayo kita belajar untuk tidak mudah terpengaruh dengan orang lain. Yang ketiga saudara, jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Sama seperti saya ambil contoh. Saya kalau melihat Brisco main musik, saya sangat kagum. Saya bilang ini luar biasa mainnya. Tapi apakah saya akan berkata, duh aku kok goblok banget sih. Ya memang, saya goblok untuk main musik, memang tidak bisa. Memang itu bukan bakat saya. Tetapi saya yakin, saya juga punya bakat yang lain. Jadi tidak bisa kita merendahkan diri sendiri hanya karena melihat bakat hebat dari seseorang. Karena masing-masing orang itu punya kemampuannya sendiri-sendiri. Kalau saya melihat kehebatan main musiknya Brisco, lalu saya terkagum-kagum padahal saya tidak punya bakat di situ, saya akan terjebak, saudara. Lalu saya memvonis diri, saya memang orang bodoh. Tapi tidak, kita harus berkata, saya juga punya kemampuan di bidang yang lain. Mungkin saudara nggak bisa main musik, tapi bisa masak. Iya toh? Nah itu kan keunggulan saudara. Saudara mungkin pandai masak, tapi mungkin saudara nggak bisa olahraga badminton misalnya. Jadi tiap-tiap orang punya kemampuan masing-masing. Saya yakin pada saat Albert Einstein ini dilecehkan, dihina, sebagai manusia pasti terluka batinnya, saudara. Tetapi dia punya keyakinan bahwa aku yakin orang boleh mengatakan saya idiot, boleh mengatakan saya autis, masa bodoh. Tapi yang ada di dalam diri saya adalah saya punya kemampuan. Itu yang penting Bapak Ibu. Ayo kita coba lihat, seringkali saya melihat bagaimana orang-orang yang mengalami penurunan dalam mentalitas hanya karena dibully oleh orang dari luar. Mulai sekarang, siapapun saudara termasuk saudara yang ada di rumah. Jikalau saudara mengalami hal-hal yang seperti itu, jangan pedulikan omongan negatif dari orang lain. Atau barangkali kitalah yang menjadi pembulinya, atau kita mungkin menyebarkan pembulian kita kepada orang-orang yang lain yang belum tentu kebenarannya.
Dan itu sangat berbahaya karena kita sama saja menebarkan lason hara atau lidah beracun. Hari-hari kedatangan Sang Mesias mempelai pria kita sudah sangat dekat. Mari kita belajar untuk membenahi kehidupan kita agar kehidupan kita berkenan di hadapan Tuhan. Yang keempat, jangan pernah memakai media sosial untuk menebarkan hater. Sekarang kan banyak sekali istilah yang namanya hate speak, saudara. Kata-kata yang jahat, ya, kata-kata yang penuh kebencian. Saya selalu memberitahu kepada saudara, jadikan media sosial sebagai ucapan atau mengangkat diri saudara sendiri dengan kata-kata misalnya, aku bersyukur atas mujizat hari ini, misalnya. Itu akan jauh lebih baik. Karena media sosial, apa yang saudara tulis di status, itu sebetulnya sama seperti laporan kepada seluruh dunia. Saudara lihat. Lah lihatnya itu apa? Lihat aku dibully, atau lihat aku dinaikkan oleh Tuhan. Apakah tulisan yang saya tulis ini memberkati orang lain atau sebaliknya? Mari kita lihat untuk hal ini pada diri kita sendiri, Bapak Ibu. Media sosial itu kita pakai untuk apa? Kalau kita salah, kita akan kena hukum. Berapa banyak sekarang orang yang kena undang-undang ITE hanya karena main jari-jari yang liar. Jadi berhati-hatilah. Kemudian hal yang kelima yang kita bisa petik dari kehidupan Einstein ini, yaitu banyak belajar untuk selalu menambah wawasan. Kita hidup di era informasi. Kita mau belajar apa saja dari internet bisa, saudara. Saudara mau belajar matematika bisa? Bisa. Saudara mau belajar kimia bisa? Bisa. Saudara bahkan ingin belajar ilmu hitung zaman dulu atau jadul, yaitu aljabar. Pun ada, saudara. Dulu kan belum ada istilah matematika. Waktu sekolah saya belajarnya aljabar, ilmu ukur. Ya. Tidak ada itu matematika, saudara. Nah, kita bisa belajar dari apapun. Dan saya katakan saudara belajar dari internet juga nggak salah kok. Ya kan? Bahkan saudara kalau belajar dari internet, saudara akan diajar oleh orang-orang yang ada di bidangnya. Bahkan profesor-profesor yang ngajarin. Saudara mau belajar bahasa Inggris bisa nggak? Bisa. Mau belajar bahasa Perancis ya bisa. Mau belajar bahasa Rusia juga bisa. Kita hidup dalam dunia yang tanpa batas. Kenapa saya katakan seperti ini? Karena ada banyak sekali orang yang laporan sama saya. Dari luar berkata, Pak, bagaimana nasib anak saya, Pak? Karena saya tidak mau diberi tanda bilangan binatang itu. Anak saya kemarin sudah diberitahu oleh sekolah, kalau Anda tidak menerima bilangan itu, maka Anda berarti tidak bisa sekolah. Saya bilang kalau tidak bisa sekolah, keluarkan, enggak apa-apa. Kesuksesan tidak harus melalui bangku sekolah. Ini yang harus diketahui, jangan stres, saudara-saudara. Wong hidup kita tidak lama kok pusing amat, saudara-saudara. Ya, nggak usah stres, aduh, nanti masa depannya bagaimana? Emangnya masa depan itu ditentukan oleh sekolah? Tidak, saudara. Masa depan itu ditentukan oleh orang itu sendiri dengan Tuhan. Selama orang itu yakin aku berhasil, saudara-saudara. Banyak orang-orang yang sekolah titelnya tinggi-tinggi, jualan di pasar. Ya,
Titelnya tinggi-tinggi, jadi tukang beca. Ada nggak? Ada, saudara-saudara. Titelnya tinggi-tinggi, cuma jualan ikan, kelilingan. Titelnya tinggi-tinggi, tetapi dia melakukan tugas tidak seperti apa yang dia pelajari. Banyak yang seperti itu. Misalnya, orang punya titel teknik, malah dia jadi tukang masak. Nggak nyambung, saudara-saudara. Jadi yang menjadi penentu itu bukan sekolahan. Kalau memang Anda tidak bisa sekolah karena tidak mau menerima tanda bilangan itu, lakukan saja. Nggak usah takut, saudara-saudara. Bersama dengan Bapak Yahweh, kita akan berjalan dalam kemenangan. Haleluya. Dan doa saya untuk saudara yang ada di tempat ini, maupun saudara yang ada di rumah masing-masing. Kemudian, saudara-saudara, kita melihat contoh yang kedua. Kalau contoh pertama adalah Albert Einstein. Sekarang saya akan tunjukkan contoh yang kedua. Seorang perempuan cantik bernama Cho Ah-rim. Cho Ah-rim ini adalah seorang perempuan Korea yang memiliki disabilitas, yaitu tuli, saudara-saudara. Dan dia ketika ditanya oleh guru, anak-anak, kamu mau punya cita-cita apa? Saudara tahu, Cho Ah-rim ini berkata, aku mau bercita-cita menjadi seorang model. Begitu ngomong menjadi seorang model, saudara tahu apa yang terjadi? Semua temannya itu tertawa membuli dia habis-habisan, saudara. Apakah dia menangis? Tidak, saudara. Dan kita lihat bahwa ternyata Cho Ah-rim memang sempat mengatasi hambatan ini saat ingin mewujudkan impiannya menjadi seorang model. Betapa mengerikannya, saudara. Seorang yang masih duduk di bangku kelas 4 SD mengalami pelecehan yang luar biasa. Mosok model kok tuli, mana bisa. Lah ini kan membatasi, saudara. Dan sejak dia mengucapkan cita-citanya, sejak hari itu dia tidak henti-hentinya dibuli oleh teman-temannya. Tetapi bahkan teman-temannya itu yang baru kenal dia merasa terpengaruh dengan teman-teman yang lain. Kenapa? Karena Cho Ah-rim ini kalau diajak ngomong kadang nggak menjawab, saudara-saudara. Karena memang tuli. Sehingga dianggap sombong. Iya, kita nggak usah berteman deh sama Cho Ah-rim ini, untuk apa ini, sombong anaknya. Padahal tuli, nggak dengar, saudara-saudara. Kasihan sekali kalau saya lihat dibully habis-habisan di sekolah. Dan kita lihat bahwa informasi-informasi yang salah itu mendatangkan bencana. Apalagi kalau disebarluaskan. Saya ambil contoh misalnya, saya nggak ngerti kalau Cho Ah-rim ini adalah orang yang tuli. Saya ajak ngomong kok diem aja. Lalu saya kasih tahu sama orang, kamu jangan berteman tuh sama Cho Ah-rim. Itu orangnya sombong. Udah sombong, sok-sokan lagi. Saya dengar juga dari teman-temannya, katanya pengen jadi model. Model macam apa? Diajak ngomong aja diem. Dia mempengaruhi orang lain, saudara. Sehingga orang lain yang tadinya tidak tahu apa-apa dan tidak punya hati apapun dengan Cho Ah-rim, akibatnya jadi ikut membenci, saudara-saudara. Ini kan yang saya sebut lidah jahat, saudara-saudara. Ya. Dan informasi-informasi buruk ini ternyata menyebar ke teman-temannya semuanya. Dan saudara tahu, pada waktu itu di Korea diadakanlah kontes. Ya, kontes model, dan dia berhasil masuk 16 besar, menyisihkan 106
60.000 kontestan lainnya. Dahsyat bukan, saudara-saudara? Orang yang percaya diri, yakin bahwa cita-citanya itu pasti berhasil. Maka apa yang menjadi keinginan hatinya pasti terwujud, saudara-saudara. Kalau dia mengalahkan 100 orang, 200 orang, wah jamak lah, saudara. Tapi ini nggak main-main, 160.000 orang. Model yang ikut kontestan. Dan Cok Ahrim masuk 16 besar. Dahsyat sekali, saudara-saudara. Meski memiliki disabilitas dalam pendengarannya, tetapi Ahrim memukau banyak orang. Karena Cok Ahrim ini ternyata dia pandai bermain gitar, saudara-saudara. Luar biasa sekali. Pendengaran boleh terganggu. Di dalam diri manusia boleh saja punya kekurangan. Semua manusia punya kekurangan masing-masing. Tetapi juga semua manusia punya kelebihan masing-masing. Jadi bagi kita semua, termasuk Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan streaming ini, ayo jangan menyerah kalah. Saya katakan engkau adalah orang-orang hebat. Engkau adalah orang-orang yang telah dibeli dan harganya telah tunai dibayar. Bukan dengan emas maupun perak. Tetapi engkau telah dibeli dengan harga darah Yeshua HaMashiach. Jadi engkau bukan cuma memiliki jaminan keselamatan yang pasti dari Tuhan saat kita mati, tetapi juga jaminan masa depan kehidupanmu. Jangan takut, berani katakan, aku hidup bersama dengan Tuhanku. Dia akan selalu bimbing dan tolong dalam perjalanan hidupku. Jangan melihat kekurangan saudara. Tetapi saya katakan, engkau juga punya kelebihan. Engkau juga orang-orang hebatnya Tuhan. Jadi ayo, jangan fokus pada kekurangan dirimu. Tapi fokuslah bahwa engkau adalah orang-orang hebatnya Tuhan. Saudaraku yang terkasih, apa sebetulnya, saya pelajari nih, perempuan ini memang luar biasa. Saudara. Saya pelajarin apa sih rahasianya ini orang bisa kayak begini. Nah saya menemukan ada beberapa. Yang pertama adalah saat teman-temannya membuli dia tidak pernah membalas. Dia cuma diam. Tidak sibuk membalas ucapan-ucapan kerdil lason hara. Ucapan-ucapan beracun dia tidak pernah membalas. Kalau kita bagaimana ya kira-kira? Ketika kita sedikit disentil saja, ngamuknya sudah berlama-lama. Betul nggak Bapak Ibu? Nah, mari kita belajar dengan Cok Ahrim, saudara. Dibully seperti apa, dia tutup mulut, dia diam. Tidak pernah melakukan pembalasan. Itu baru orang hebat, saudara-saudara. Karena kalau dia sampai melakukan pembalasan, apakah dengan pembalasan itu berarti selesai? Tidak. Tambah masalah baru itu iya, saudara. Jadi lebih baik diam. Dia buktikan bahwa sekali waktu kelak, aku jauh lebih unggul dari kamu. Itu Cok Ahrim, saudara. Yang kedua adalah, apa yang dilakukan oleh Cok Ahrim ini? Ternyata dia bersikap tenang dan tetap melakukan kebaikan. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang lain, membuli dia. Sekarang kalau saya pikir ya saudara, misalnya ada 5 orang, saya suruh berdiri di sini. Kemudian saya bilang, coba kamu tunjukkan kekurangan orang ini di mana. Pasti akan dengan lancar, dia akan cerita, oh kekurangannya begini, kekurangannya begitu ya Bapak Ibu. Tapi coba kalau saya tanya, coba kamu tunjukkan kelebihan orang ini di mana. Kadang mesti gelagapan saudara. Itu membuktikan bahwa manusia itu yang dilihat adalah dari
sisi negatifnya saja. Tapi mari kita belajar untuk melihat manusia itu dari sisi positif. Ketika seseorang membuli kita, seseorang melecehkan kita, nggak perlu dibalas, saudara-saudara. Kita doakan orang itu supaya hatinya menjadi baik, supaya dia bisa melihat karya besar dari Bapa Yahweh. Jadi bersikaplah tenang. Tidak usah lalu emosi, ngamuk-ngamuk sampai gebrak meja segala. Itu sebetulnya perbuatan yang sangat rendah, Bapak Ibu. Apa yang dilakukan oleh Choarim berikutnya tidak lain adalah dia tetap fokus pada visi dan impian dan kelebihan diri sendiri, tidak terpengaruh dengan ucapan orang. Dia konsentrasi itu penuh, belajar main gitar, terus belajar. Bayangin saudara, orang tuli belajar main gitar, yang didengerin apanya kira-kira? Ya, saudara pernah nggak mikir, orang tuli, orang ngomong aja nggak denger, dia main gitar. Gimana itu saudara? Nah, saya yakin dia punya cara sendirilah. Yang saya tahu, mereka fokus terus main gitar, nggak peduli orang mau ngomong apa, kayak dia main gitar. Kok bisa gitu loh? Sampai luar biasanya, sampai dia bisa mengalahkan 160.000 kontestan model yang lain. Wow, di seluruh Korea Selatan betul-betul heboh, saudara, dengan perempuan satu ini. Sekarang bagaimana dengan kita? Apakah kita juga tetap fokus pada visi dan impian? Ini penting, saudara-saudara. Karena biasanya orang kalau sudah menerima pelecehan atau pembulian dari orang lain, dia sudah buyar. Visi besarnya itu kadangkala sudah terpengaruh gitu loh, kacau. Aku ngomong apa ini? Orang juga sudah tahu kalau saya begini-begini. Tapi orang yang sukses, dia akan bangkit dan dia akan berkata, aku buktikan bahwa aku tidak seperti apa yang kau katakan. Yang keempat, apa yang dilakukan oleh Choarim ini, saudara-saudara? Ternyata dia tidak membenci orang yang membuli. Jadi, apa yang dilakukan oleh kita ketika kita dibuli oleh orang lain? Saya pernah melihat sebuah tayangan video pendek tentang seorang anak SD, saudara. Waktu itu masing-masing dipanggil, Budi, ini dari luar negeri, saudara ya. Saya ganti namanya menjadi nama Indonesia. Budi, silahkan kamu berdiri di depan kelas. Oh ya, dia berdiri. Sekarang, menurut kamu si A ini bagaimana? Wah, dia unggul-unggulkan, saudara. Nah, sekali waktu si Budi ini disuruh menunjuk ke seorang itu yang punya kekurangan. Wah, dia tunjuk semua kekurangan dia ada di situ. Udah, dia minggir. Lain lagi, si Yanto suruh berdiri. Dia tunjuk, sama saudara-saudara. Semua teman-temannya diunggulkan, hanya satu orang itu dibuli di depan kelas. Lalu sekarang orang yang dibuli, dia disuruh berdiri. Lalu ditanya oleh gurunya, menurut kamu Budi itu orangnya seperti apa? Wah, dia bukan membalas membuli, tapi dia mengunggulkan si Budi tadi, saudara. Dia katakan apa? Oh, Budi itu orangnya baik. Dia orangnya ramah. Saya sering melihat dia berbagi makanan dengan teman-temannya yang lain. Budi juga orangnya ramah. Semakin diunggulkan, apa yang terjadi? Si Budi langsung semakin menunduk. Malu, mukanya merah semua, saudara. Dia melecehkan orang. Tetapi orang yang dilecehkan justru mengunggulkan dia. Malu berat, saudara. Dan sejak saat itu, si Budi stop, tidak lagi membuli temannya ini.
Bapak, Ibu, Saudara, dari video pendek itu saya bisa mengambil kesimpulan. Bagaimana kalau misalnya orang yang dibully itu membalas, nggak akan ada selesai-selesainya. Bahkan yang terjadi saling dendam, saling membenci. Tetapi orang yang dibully mengangkat kehidupan orang itu. Sampai yang membuli tertunduk diam dan malu, saudara. Dia nggak berani lagi mengangkat wajahnya. Tadinya ketika orang yang dibully itu maju ke depan, dia dengan senyum-senyum. Dia lihat orang yang tadinya dibully. Tapi waktu dia disuruh, coba tunjukkan. Menurut kamu budi itu seperti apa? Begitu dia mengunggulkan, langsung yang tadinya tertawa langsung tertunduk, saudara. Nggak bisa berbuat apa-apa. Ini yang artinya mengalahkan tanpa menjatuhkan. Bapak, Ibu, Saudaraku yang terkasih. Apa yang terjadi dengan Coahrim ini? Yang kelima adalah ternyata Coahrim ini mengambil sebuah sikap. Dia berkata bahwa kesuksesanku tidak ditentukan oleh orang lain. Tetapi kesuksesanku ditentukan oleh diriku sendiri. Kalau kesuksesanku ditentukan oleh orang lain, maka ketika orang lain membuli saya, hancurlah saya, selesai sudah. Tapi tekadnya dia meyakini bahwa kesuksesanku adalah diriku sendiri. Tentu atas pertolongan dari Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan pembelaan. Sekarang kita akan melihat tokoh yang ketiga. Tokoh yang ketiga ini juga mungkin saudara sudah kenal. Siapakah dia? Thomas Alva Edison, saudara. Thomas Alva Edison ini dilahirkan di Milan, Ohio, pada tanggal 11 Februari tahun 1847 dan berasal dari negara Amerika Serikat. Dia lahir dari pasangan Samuel Ogden Edison dan Nancy Matthew. Dan pada tahun 1854, orang tuanya itu pindah ke Port Huron di Michigan. Sehingga Edison bertumbuh besar di sana. Dan saudara tahu, sewaktu Edison ini masih kecil, Edison ini hanya mengikuti sekolah selama 3 bulan saja. Kenapa? Karena guru yang mengajarnya itu memperingatkan ibunya dengan berkata, Thomas Alva Edison kecil itu tidak bisa belajar di sekolah. Terlalu bodoh untuk sekolah. Edison dianggap sebagai murid yang tertinggal. Mungkin waktu itu nilainya 1, 2, 3, paling gede 4. Mungkin, saudara. Sampai gurunya itu mengatakan, saya tidak sanggup untuk mengajar Thomas Alva Edison. Itu vonis seorang guru loh, saudara. Nah, kalau seorang guru, seorang yang berpengaruh, sudah memvonis, biasanya orang langsung kelokro, langsung down, langsung dia ini tidak bisa berbuat apa-apa, cuma nangis, mengurung diri di kamar, atau bunuh diri. Tapi tidak demikian. Ibunya, si Nancy Matthew ini juga adalah seorang guru yang meyakini bahwa Thomas Alva Edison bukanlah anak yang bodoh dan terbelakang. Sekalipun di sekolahnya, Thomas harus dikeluarkan karena saking bodohnya. Tetapi si ibu berkata, engkau keluar dari sekolah, tidak peduli. Kamu pasti akan berhasil. Ibu ajari kamu nak.
sampai kamu berhasil. Dan benar, saudara-saudara, ibunya Thomas Alva Edison ini, dia ngajari nulis, ngajari membaca, ngajarin banyak hal kepada si Thomas kecil ini. Dan apa yang terjadi? Ternyata Thomas bisa berhasil. Dia bahkan menjadi penemu bola lampu pijar dan menjadi salah satu penemu terbesar yang terkenal di seluruh dunia. Bahkan hasil karyanya bisa kita nikmati sampai hari ini. Jadi, saya katakan, jangan pernah kita berkecil hati seandainya ada orang yang memvonis kita bahwa kita orang yang bodoh. Jangan berkecil hati ketika kita tidak bisa bersekolah, karena kesuksesan seseorang tidak harus melalui bangku sekolah. Lalu Bapak Ibu, apa kesimpulan yang bisa kita ambil dari semua cerita-cerita tadi? Yang pertama adalah, seperti yang berulang kali saya katakan, kesuksesan itu tidak harus melalui bangku sekolah. Saudara bisa belajar apapun. Kalau mungkin saudara nggak punya jaringan internet, bisa dong beli buku misalnya. Bisa saja saudara. Atau mungkin saudara nebeng di rumah teman yang punya jaringan internet, saudara bisa belajar di situ. Atau ke warnet, kalau saudara nggak punya komputer, belajar di situ. Bisa saja, saudara tinggal bawa kertas, saudara lihat pelajaran itu di print, pelajari sendiri. Ada banyak cara sebetulnya. Jangan kita terbelenggu seolah-olah karena aku sekarang tidak lagi mau menerima tanda bilangan binatang itu. Sehingga selesai hancur sudah masa depanku. No way, saudara. Tidak mungkin itu terjadi. Selama kita yakin bahwa selama kita hidup bersama Bapa Yahweh, Dia akan tuntun kita menuju kesuksesan kita masing-masing. Yang kedua, apa yang kita tarik kesimpulan dari cerita-cerita yang tadi saya sampaikan, yaitu abaikan pendapat orang lain. Miliki prinsip bahwa orang yang tidak suka dengan dirinya cuman orang-orang itu saja. Kadangkala kita baru dilecehkan satu orang saja, seolah-olah kita menganggap itu seluruh dunia yang melecehkan kita. Tidak, saudara. Yang menyukai saudara juga masih banyak kok. Saudara dilecehkan, yang lecehkan paling 1-2 orang, yang lain banyak yang mengasihi saudara. Kenapa kita lihat hal yang buruk? Kadangkala saya suka heran saudara. Ketika manusia menghadapi problem, menghadapi masalah, kenapa yang dilihat kok masalahnya? Bukan melihat kebesaran Tuhan. Contoh gampang lah, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, dikejar oleh tentara Fir'aun. Yang dilihat apa? Tentara Fir'aun yang datang membawa kereta kuda dengan memvonis mati. Itu yang dilihat. Padahal antara orang Israel dengan tentara Fir'aun ada tiang awan dan tiang api di situ. Yang menjagai mereka. Kenapa mereka tidak melihat kebesaran Tuhan yang menjadi penyekat? Betul nggak Bapak Ibu? Kenapa yang dilihat kok keretanya Fir'aun yang jauh di seberang sono? Sebetulnya kalau kita mau ada di situ, kita akan melihat kebesaran Tuhan. Tentara Fir'aun, selama Bapak Yahweh menjagai dengan tiang api, tidak akan pernah bisa menyentuh tubuhnya orang Israel, saudara. Sama seperti kita. Selama Bapak Yahweh menjaga hidup kita, keburukan tidak akan pernah menjamah hidup saudara. Yang penting pegang teguh bahwa engkau tidak sendiri, tetapi engkau bersama dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu, abaikan pendapat orang lain yang bersifat negatif.
Engkau punya kehidupan kesuksesanmu sendiri. Dan hari ini saya katakan, stop engkau mendengarkan pendapat orang lain. Engkau punya potensi yang besar. Engkau punya kehebatan sendiri yang perlu ditunjukkan dan diserahkan kepada Tuhan. Maka Dia akan menuntun jalan hidupmu meraih kesuksesan yang saudara impikan. Sekarang yang ketiga, saudara. Yang ketiga yaitu kita harus berani belajar dari berbagai sudut. Saya memang tidak sekolah teologi ya. Beberapa waktu yang lalu ada orang yang tanya, Pak, dulu Pak Lukas sekolah teologianya di mana? Saya bilang saya nggak pernah sekolah teologi ya. Nggak mungkin. Loh ya saya sing ngalami kok. Nggak mungkin bagaimana. Saya tidak nutup-nutupi. Saya terbuka, jemaat juga tahu. Saya tidak pernah sekolah teologi. Tetapi bukan berarti saya tidak mau belajar. Sekalipun kita tidak sekolah, tapi kalau mau belajar, kita bisa lebih pandai dari orang yang sekolah. Tapi orang yang sekolah tidak mau terus belajar, dia bisa lebih bodoh dari orang yang tidak sekolah. Makanya kunci rahasianya adalah mau belajar. Kenapa saya belajar, saudara? Karena saya tahu bahwa jemaat Aleph Tau ini orangnya pinter-pinter. Apalagi sekarang kalau saya sudah upload video, saya berarti harus berani bersaing dengan orang yang titelnya rentengan, saudara. Saya menyadari itu. Makanya saya belajar apa saja. Walaupun yang sampai sekarang masih belum berhasil itu main musik. Saya pengen seperti Brisco belum bisa. Ya, tapi enggak apa-apa, tidak mengurangi semangat saya dalam belajar di bidang yang lain. Saudara pikir saya enggak pengen main musik gitu, ya? Pengen saudara-saudara, waduh enak-enak iso main musik. Dulu saya pernah diajari tang ting tung ora pragat-pragat. Jadi saya pikir udahlah, enggak usah wes. Ya. Tapi bukan berarti saya tidak mau belajar, saudara. Saya belajar apa saja. Psikologi saya pelajari. Ya. Kenapa? Karena jangan sampai saya nggak ngerti sikap dan sifat orang. Dunia alam roh juga saya pelajari. Apalagi saya latar belakangnya dari situ. Apalagi yang saya perlu pelajari. Teknik juga saya pelajari. Walaupun saya sudah tidak lagi bisa main teknik, paling tidak otak saya masih terus bekerja, saudara. Saya kalau ada kesulitan misalnya lampu mati atau apa, saya lebih baik suruhan orang daripada saya turun tangan sendiri. Ya, sekaligus saya bisa kasih rezeki buat orang lain. Gitu loh. Saya punya sikap seperti itu, saudara. Dulu kan saya pernah juga betulin keyboard itu yang rusak, itu saya bikin video itu. Saya nggak bisa main keyboard, tapi saya bisa membetulkan keyboard. Brisco pinter main keyboard, tapi belum tentu bisa membetulkan keyboard. Ya toh, ya betul nggak, Brisco? Ya, saya bidang elektro, saya teknik, saudara. Jadi saya bongkar, saya pikir, oh ini gini. Ya paling tidak masing-masing kan punya keunggulan, betul nggak? Ya, dia pandai main musik, saya pandai membetulkan, kan kira-kira begitu. Tapi sekarang saya sudah nggak mungkin pakai, karena waktu saya sudah habis, saudara. Ya, jadi kita mau belajar yang penting gitu. Saya mau bicara apa di sini? Mau bicara perang, ada tentaranya di sini. Ayo. Saya mau bicara tumbuh-tumbuhan, ada insinyur pertaniannya di sini. Maju kena, mundur kena. Lah kalau saya nggak mau belajar, orang mau nggak dengerin khotbah saya? Nggak mau, orang pulang, oh, aku dihapusi Pak Lukas yang ngawur ikut khotbahnya. Gitu. Saya jadi ingat dulu pernah ada seminar pertumbuhan gereja. Ingat betul, itu saya pegang, saudara. Ada seorang yang menceritakan tentang pohon anggur. Dia cerita panjang lebar. Setelah selesai, moderator bilang begini, ini ditonton ribuan, puluhan ribu loh. Di gedung Granada, saya ingat itu. Waktu itu ada yang
moderator, siapa yang mau tanya? Orang dari belakang katakan, saya Pak. Ya, Bapak mau tanya apa? Coba tolong mic-nya dikasihkan. Orang ngomong gini, apa yang tadi Bapak paparkan salah. Loh kok Bapak bisa bilang salah? Anda berteori, saya petani anggur. Mateng enggak saudara? Nah, saya ingat betul itu, peristiwa itu membekas di pikiran saya. Jadi jangan sampai saya memberi informasi yang salah. Dulu ada pendeta yang bilang, saudara tahu enggak? Pohon to di Gunung Kawi tinggi besar. Saya penasaran kaya apa pohon to itu. Ya. Waktu dulu ada kebaktian pemuda, saya kan dulu ketua koordinator wilayah barat di sana Jawa Tengah ya. Jadi saya pas ada retreat saya pergi ke Gunung Kawi. Tapi saya enggak bodoh, saya enggak mau sendiri saudara. Kalau sendiri gawat nanti. Ketemu orang, Pak Lukas kok di sini? Oh, nopo iki? Saya bawa teman-teman saya yang pendeta, ayo kita jalan-jalan ke Gunung Kawi. Mau ngapain? Lihat pohon to. Karena saya dengar dari pendeta kan begitu. Pertama datang sudah disambut orang, cincinnya banyak. Pak, potong kambing Pak, potong kambing. Enggak. Lu kesini mau ngapain? Saya cuma mau lihat-lihat. Ya udah kalau begitu saya dijadikan guide. Oke, silahkan. Ya, kalau potong kambing enggak deh. Saya enggak cari keselamatan. Saya sudah dapat keselamatan. Saya bilang gitu. Jenggotnya panjang, rambutnya putih, tangannya kalau jalan begini, cincin lulu saudara. Ya. Dan saudara tahu, saya ditunjukin. Saya mau tanya Pak, pohon to itu seperti apa? Ah, ini, iya. Saudara tahu tingginya seberapa? Sak pohon kresem, saudara. Memang umurnya sudah ratusan tahun. Di situ ada emak-emak yang lagi duduk di situ. Loh kenapa ada di sini? Katanya kalau kejatuhan pohon itu jadi kaya mendadak. Katanya. Buahnya maksudnya, buahnya bisa kaya mendadak. Buahnya kayak apa sih? Ya buahnya kayak gitu. Nanti bisa mengering sendiri. Wah sampai tuwek. Sampai mati nggak akan kejatuhan, saudara. Jadi di situ saya penasaran sehingga saya terus belajar menggali terus. Supaya apa? Informasi yang saya bagikan kepada jemaat itu akurat, saudara. Termasuk dalam masalah nama besar Bapak Yahweh. Yesua Hamasya, Torah, 7 hari raya. Saya informasikan semuanya. Dalam video saya. Saudara tahu video saya yang ada di YouTube sudah berapa? 1.300 video lebih, saudara. Jadi mau tema apapun, saudara cari pasti ketemu. Cuman kadang orang tanya, Pak tema ini ada di mana? Ambuh, lupa saya. Ya, sudah terlalu banyak. Jadi Bapak Ibu, hal yang menarik yang ketiga yang bisa kita tarik kesimpulan adalah banyak belajar, menimba ilmu. Bila perlu tanya kepada orang lain. Ya. Jadi kita nggak usah gengsi-gengsian. Kalau kita memang nggak bisa ya ngomong saja nggak bisa. Ngapain pusing, saudara. Kemudian yang keempat, apa yang perlu kita sampaikan atau harus kita lakukan adalah bukan titel yang menjadi tujuan utamanya, tetapi skill yang kita miliki. Orang punya titel panjang, tidak salah. Saya ngomong begini bukan saya anti titel. Tidak. Saya suruh saudara punya titel sebanyak mungkin silahkan. Tapi jangan itu tujuannya. Tapi tujuannya adalah bisa menghidupi titel yang saudara miliki dan menjadi berkat bagi orang banyak. Itu yang penting saudara. Titelnya rentengan. Tapi cuman kerjanya di rumah aja, nggak ngapa-ngapain. Lalu manfaatnya sekolah bertitel itu apa? Nggak ada fungsinya sama sekali, bukan? Jadi, saudara punya perimbangan. Saya punya titel ini, saya pergunakan ini. Kalau tidak, berarti sekolah saudara kan sia-sia. Hanya dapat titel saja, tapi fungsinya apa? Nol.
Makanya saya katakan yang dikejar jangan titel. Yang dikejar adalah skill atau kemampuan yang saudara harus bisa diaplikasikan kepada dunia ini. Sehingga dunia tahu bahwa itu hasil karya daripadamu. Pagi hari ini Bapak Ibu, kita sebagai anak-anak Bapak Yahweh, kita menyadari bahwa kehidupan kita akan terus berpacu. Rabi Shaul mengatakan kita harus berlomba untuk saling memacu supaya kita menjadi seorang history maker. Bukan trouble maker, saudara-saudara. Trouble maker itu di mana-mana bikin masalah. Tapi kalau history maker, di mana-mana dia akan mencetak sejarah. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa. Pagi hari ini kami telah merenungkan firman-Mu. Kami tahu betapa kami membutuhkan hikmat daripadamu. Kami bukanlah orang yang mudah dikalahkan oleh situasi dunia ini. Karena kami tahu bahwa Engkau bersama dengan kami. Selama Engkau bersama dan berjalan bersama kami anak-anak-Mu, maka kamilah yang akan tampil sebagai pemenang. Terima kasih ya Tuhan, meteraikan firman ini di dalam hati seluruh anak-anak-Mu. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan ada pengumuman. Oke, kita dengar pengumuman, saudara. Shalom. Berjumpa kembali dalam Aleph Thau Breaking News. Berikut kami sampaikan pengumuman minggu ini. Info Asyar. Bagi jemaat yang rindu melayani dalam Asyar, dapat menghubungi Bapak Petrus Subagio di nomor 0812 2717 729. Info Men's Club. Akan diadakan acara bersama di Pemandian Air Hangat Banyuroso pada hari Selasa 2 November 2021 dengan biaya 10.000 per orang. Untuk pendaftaran dapat menghubungi Bapak Yuli atau Ibu Sri. Harap berkumpul di Kehilat pukul 6 sore on time. Demikian pengumuman minggu ini. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Bapak Yahweh Ya, itulah pengumumannya. Kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan yang terkasih, kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Terima kasih ya Bapak, selesai sudah ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan pulang ke rumah mereka masing-masing. Jaga, lindungi, peliharakan, tuntun mereka sampai di rumah dengan selamat. Buatlah mereka menjadi orang-orang yang selalu sukses dan sehat. Terima kasih Bapa, pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi rasa. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Ken yehi rasa. Isa Yahweh panau eleka. Wayashem lecha. Shalom. Amen. Ken yehi rasa. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amen. Baruk peripitne, kau friat matka ufri fahem teka shikar ala peka wa esterotsonika. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amen. Baruk tanah kau misyartika, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk
Dan engkau akan diberkati pada waktu engkau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam. Besem Yesua Hamasya Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Dimohon Bapak Ibu bisa kembali duduk. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi